Bismillahirrahmanirrahim. Abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fid din rahimakumullah. Setiap pribadi muslim maka Allah Subhanahu wa taala membebani kepada dirinya untuk beribadah dengan secara ikhlas. Di antara ibadah-ibadah bagi setiap seorang muslim, salat adalah inti dari semua ibadah. Maka apabila seseorang salatnya baik, segalanya akan mendukung kepada pribadinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan apabila salatnya itu buruk, maka perangainya pun mencerminkan seperti apa karakter dari orang tersebut. Al-Quranul Karim sebagai kitab suci kita, di dalamnya berisi kalam Allah. Allah tegaskan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka apabila ada seseorang yang sudah melakukan sholat, dia mendirikan sholatnya dengan baik, segala sesuatunya akan mengikuti kepada pribadinya segala kebaikan-kebaikan. Dan apabila sholatnya buruk, maka akhlaknya pun akan mencerminkan pribadi seseorang yang buruk di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, sholat juga adalah perihal yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu indallah fi yaumil qiyamah as-salah. Awal atau pertama hal yang paling utama dihisab, yang pertama dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba Allah adalah salatnya. Maka kita ingin untuk bisa mengikuti seperti apa salat Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana gerakan-gerakannya, seperti apa bacaan-bacaannya. Dan kita berharap ketika beliau tumaninah mencontohkannya kepada kita, kita pun bisa ikut melakukan secara tumaninah ketika kita melakukan salat pada setiap gerakan-gerakan. Akan tetapi ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam pun mengatakan sesungguhnya salat seseorang itu yang diterima hanya 1/10-nya, hanya 1/20-nya, 30-nya, dan tidak ada satu orang pun yang diterima semua secara totalitas 100%-nya. Karena setiap seorang anak Adam melakukan ibadah salat, niatannya sudah ikhlas, gerakannya berittiba kepada sunnah nabinya. Selalu saja ada syaitan dari jenis hanzab yang mengikuti dirinya, membisikkan perkara-perkara keduniaannya.
mengingatkan hal-hal yang remeh pada kehidupan sehari-harinya, sehingga hatinya tidak bisa konsentrasi, tidak bisa khusyuk, selalu diganggu dengan urusan-urusan yang bukan pada proporsinya untuk dihadirkan ketika sholat. Padahal ketika dia mengucapkan takbiratul ihram, dia sudah mengikrarkan dirinya bahwa tidak ada zat yang paling akbar yang menciptakan seluruh jagat raya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai harapan bagi setiap pribadi muslim yang pernah melakukan ibadah sholat, walaupun sholatnya dalam keadaan berkualitas sangat rendah, kemudian sholatnya tidak hadir kehusyuan padanya, akan tetapi yakin dirinya bahwa itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, maka dia berharap tidak selamanya ditempatkan di dalam nerakanya Allah kalau amalan buruknya lebih dominan daripada amalan baiknya. Pada satu buah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, kata beliau, idza aradallahu rahmatan aw rahmata man arada min ahlin nar amarallahu al malaikata ay yukhriju may ya'budullah fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi atharis sujud wa harramallahu 'alan nar an ta'kula atharas sujud fayakhrujuna minan nar fa kullu ibni adam ta'kuluhun nar illa athar sujud. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bila Allah menghendaki ahli neraka diberi rahmat, ahlun nar diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang menyembah kepada Allah. Orang-orang yang menyembah kepada Allah kita bisa pahami ada yang di surga dan ada yang di neraka. Lalu mereka mengeluarkannya. Mereka dikenal karena adanya bekas sujud pada dahinya. Ada bekas sujud pada dahinya. Dan Allah mengharamkan neraka memakan tanda bekas sujud sehingga mereka dikeluarkan dari neraka. Semua anggota badan anak Adam akan dimakan oleh neraka jahanam atau oleh apinya Allah, an-nar, kecuali tanda bekas sujudnya. Jadi seorang siapapun yang pernah menyentuhkan keningnya untuk bersujud kepada Allah dan dia seorang pribadi muslim, Allah haramkan neraka untuk memakan bekas sujud anak Adam. Dan ketika Allah menghendaki rahmat untuk diberikan kepada penduduk neraka dari hamba-hamba Allah, walaupun memiliki keimanan, dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain dijelaskan seberat biji sawi atau setipis kulit bawang atau kulit kurma, khitmir, maka diangkat orang-orang yang pernah menyentuhkan keningnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, seseorang yang beragama Islam, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun amalan buruknya lebih dominan daripada amalan baiknya, kemudian Allah tetapkan dengan pengadilannya yang maha adil, dia harus dihukum ke nerakanya Allah terlebih dahulu, tidak kekal selamanya. Maka sungguh menyimpang ketika ada yang berpendapat bahwa orang yang sudah dimasukkan ke neraka selamanya di neraka. Tidak. Allah memberikan rahmat kepada kaum umat Nabi alaihi salatu wassalam yang pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dikatakan dilemparkan ke neraka jahanam kemudian diberikan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga ketika memberikan syafaat atas izin Allah, mereka dikenal dengan kata-kata jahanamiyun, orang-orang yang terlambat masuk surganya, dan mereka diberi tanda di leher-lehernya
sehingga penduduk surga bisa mengenali orang-orang dari penduduk neraka yang terlambat masuk surga. Artinya mereka dihukum dulu di neraka, setelah dihabiskan seluruh kelakuan maksiatnya, dosanya sampai dia bersih, kemudian dilemparkan ke sungai yang namanya Anharul Hai. Baru setelah itu Allah angkat dengan izin Allah, syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam diberikan, maka mereka diberikan tanda di leher-leher mereka, masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka dikenal dengan Jahanamiyun, orang-orang yang sudah masuk ke neraka Jahanam terlebih dahulu sebelum ke surga. Adapun orang-orang yang memiliki amalannya sangat sedikit dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan syafaat kepada golongan orang-orang ini, maka orang-orang tersebut dikatakan sebagai utaqaur rahman, orang yang diberi syafaat yang hanya syafaat itu yang hanya bisa memberikannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, maka itu kita berharap ketika kita duduk di majelis ilmu, kita duduk di halaqah-halaqah yang mana disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah di dalamnya, kita berharap bahwa kita akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sesuai firman-Nya di dalam surat Al-Hujurat, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat di antara kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau menyempatkan dirinya berta'allum, artinya menelaah qala Allah wa qala Rasul. Ikhwan fiddin rahimakumullah, setelah kita sudah memasuki bab kajian sifat salat Nabi, pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan bacaan duduk antara dua sujud, dan kita akan memasuki tema yang baru atau pembahasan yang baru tentang masalah duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Nabi alaihi salatu wasalam duduk tasyahud setelah rakaat yang kedua. Dijelaskan setelah rakaat yang kedua, bila solat yang dilakukannya hanya 2 rakaat, bila solat yang dilakukannya hanya 2 rakaat, seperti solat subuh, solat sunnah, solat jum'ah, qiyamul lail, karena dikatakan as-salatul lailu masna masna, maka beliau duduk dengan cara iftirash. Iftirash itu menghamparkan kaki kiri, meletakkan bokong di atas kaki kiri. Ini iftirash. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Jadi lewat hadis ini bisa menyangkal pendapat Imam Ahmad, bisa menyangkal pendapat Imam Asy-Syafi'i, bisa menyangkal pendapat Imam Asy-Syafi'i karena Imam Ahmad berpandangan sama dengan keterangan hadis Imam An-Nasai bahwa setiap 2 rakaat solat apapun yang dilakukan, walaupun dia hendak salam pada solat itu, maka duduknya dilakukan duduk secara iftirash, tidak duduk tawarruk, tidak duduk secara tawarruk. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, apabila solatnya 3 rakaat, apabila solatnya 4 rakaat, maka beliau setiap pada bilangan 2 rakaatnya beliau pun tetap melakukan duduk secara iftirash. Artinya di pertengahan tasyahud awal itu, pada tasyahud awalnya di pertengahan jumlah bilangan rakaat, kalau maghrib rakaat kedua, kalau isya rakaat kedua, untuk menambahkan maghrib 1 rakaat kembali, isya 2 rakaat kembali, beliau selalu melakukan duduk iftirash. Ini harus kita sepakati, karena segala sesuatu yang menyelisihi apa yang Nabi sampaikan, kita harus meninggalkannya.
wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan kepada kalian, maka hendaklah kalian ambil darinya. Dan apa-apa yang Nabi alaihi salatu wasallam melarangnya, maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Pada kitab Riyadhus Shalihin pernah disampaikan bahwasanya ada seseorang yang, ini juga sebagai tambahan buat kita sekalian, banyak di antara kita ikhwan orang yang pribadinya muslim, beragama Islam, kita kenal, kadang orang itu orang yang akrab dengan kita, teman ketika kita berbincang, tetapi ketika minum, terutama tidak pada bab makan, minumnya menggunakan tangan kiri, seolah-olah pengen kelihatan tampak lebih keren, milenial, kekinian, lagi tren minum botol aquanya di tangan kiri, diminumnya begini. Ya Allah. Padahal dalam satu buah hadis Nabi menegur orang yang makan dengan tangan kirinya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Qul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, "La astati," saya tidak bisa. Ini orang kena, kalau bahasa Cirebonnya, kena panglonya Nabi nih. Kena panglonya Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi langsung mengatakan, "Lastata'ta," engkau pasti tidak akan pernah bisa. Akhirnya tangan kanannya tidak bisa digerakkan. Tangan kanannya itu mendadak jadi lumpuh. Makanya ini hal yang dianggap kecil barangkali oleh kawan-kawan kita, rekan-rekan. Kalau makan ya hampir bisa dipastikan sedikit orang yang pakai tangan kiri dari kalangan kaum muslimin. Tapi ketika minum masih banyak orang yang minumnya tangan kiri. Banyak sekali orang yang minumnya tangan kiri. Adab makan dan minum saja dia tidak tahu. Pengennya ngetren, pengennya. Waliyadzubillah, semoga kita dijauhkan dari perihal yang buruk-buruk. Umar ibnul Khattab padahal beliau adalah orang yang kidal. Dia tangannya lebih utama kirinya daripada kanannya. Tapi karena tahu adab makan dan adab minum itu harus tangan kanan, beliau memaksakan dirinya untuk menggunakan tangan kanannya. Padahal kidal. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, kita teruskan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada orang yang sholatnya tidak sempurna, orang yang sholatnya dalam keadaan perlu disempurnakan setiap gerakan dan bacaannya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, fa idza jalasta, apabila engkau duduk, fi wasatis shalah, di pertengahan sholat. Wasat itu dari kata-kata kalau kita main bola ada yang namanya wasit, penengah artinya. Ini juga dari bahasa Arab, wasat itu ausat, yang tengah gitu. Fi wasatis shalah fatma'inna, kata Nabi alaihi salatu wasallam, hendaklah kamu tumaninah. Artinya gerakannya jangan buru-buru, jangan buru-buru. Kalau kita suka pada hal sesuatu yang kita lakukan itu bisa enjoy di luar sholat gitu, pengennya lama gitu. Di dalam sholat itu juga diperintahkan untuk bisa tumaninah. Fatma'inna, kemudian waftarish. Kata beliau waftaris itu dan beriftiroslah. Begitulah. Hamparkanlah paha telapak kaki kirimu, iftirosun. Waftaris fakhdakal yusra, kemudian bacalah, letakkanlah pada paha kirimu, thumma tashahhad, kemudian bacalah at-tashahhud. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, wa nahani, naha adalah larangan, sahabat karibku dikatakan wa nahani khalili, wa nahani khalili sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
sahabat karibku Nabi alaihi salatu wasalam atau kekasihku telah melarangku, kata Abu Hurairah, an iq'ain, dari duduk iq'a. Yang mana duduk iq'anya? Ka iq'ail kalb, duduk iq'a yang seperti anjing. Jadi ini pembahasannya selalu disisipkan lagi larangan iq'a, disisipkan kembali larangan iq'a. Yang Nabi alaihi salatu wasallam kalau beliau duduk iq'a itu hanya dicontohkan satu cara saja. Tumit beliau diberdirikan, kemudian bokong beliau dua-duanya di atas kedua tumitnya. Bisa dipahami ya, tumit itu berdiri dan bokongnya itu satu di tumit kanannya dan satu di tumit kirinya. Hanya itu saja duduk iq'a yang dicontohkan, yang dibolehkan. Artinya selain yang itu tidak masyru'. Selain duduk iq'a yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tidak masyru'. Kapan duduk iq'a itu dilakukan? Ketika kita dalam keadaan bermakmum di belakang imam, kemudian saf kita dalam keadaan terlalu rapat sehingga tidak memungkinkan untuk iftiros secara tumaninah, tidak memungkinkan untuk duduk tawaruk secara sempurna. Pengen duduk bokongnya diletakkan di lantai, kemudian karena pada rakaat akhir bisa at-tahiyat, duduknya tawaruk. Ini tidak bisa dilakukan karena safnya terlalu rapat. Maka di saat itu kita boleh iqa. Di saat itu kita boleh iqa. Artinya dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat. Rapat sekali safnya, masya Allah, sempurna. Karena Nabi pernah menegur dari kalangan para sahabatnya yang sedikit saja safnya itu tidak rapat, padahal bukan pada bagian kaki, tetapi pada lurusan tubuh. Artinya ada satu orang sahabat Nabi yang perutnya itu agak maju sedikit, padahal kakinya sudah di bawah sudah rapat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam seraya sambil menekan perutnya mengatakan, la tusawunna sufufakum au la yukhaffilullah baina qulubakum, atau Allah akan membolak-balikan hati-hati kalian. Ditekan sama Nabi perutnya, diperintahkan untuk mundur agar bisa rapat dan lurus. Kayaknya fenomena seperti ini sudah sangat langka kita dapat ini. Ada imam ngoreksi dulu satu persatu gitu. Ada di daerah kota-kota tertentu yang imam itu belum mau takbir kalau safnya udah belum lurus begitu, tapi ada satu orang yang mengoreksi setiap barisannya itu. Satu orang itu dari saf pertama dia luruskan safnya, masuk satu sampai begitu sudah selesai baru diperintahkan untuk iqamatis shalah. Anda pernah mengalaminya sendiri, tidak qala wakila, di daerah Batu di Malang seperti itu. Ketika ingin sholat Jum'ah, kok ini imam gak takbir-takbir padahal shaf sudah terbentuk dan jamaah sudah berdiri semua. Ternyata nunggu sampai ada aba-aba, satu orang itu selesai ke shaf yang paling belakang, lantas mengatakan iqamatis shalah, baru qomat, kemudian takbiratul ihram. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian kita ingin tahu seperti apa ketika Nabi alaihi salatu wasalam duduk dalam keadaan tasyahud. Bagaimana posisi tangannya, seperti apa meletakkan jari jemarinya, dan bagaimana beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya. Yang pertama, dimuat di hadis Imam Muslim dan Abu Awanah, dikatakan kana idza qa'ada, apabila Nabi alaihi salatu wasallam itu duduk, qa'ada duduk, fit tasyahudi, ketika beliau ingin bertasyahud at-tahiyat, wadha'a kaffahul yumna ala fakhdzih,
Dikatakan bahwasanya beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya. Artinya agak mundur sedikit dari posisi rukbah, dari posisi lutut. Ini di sini. Ini contoh yang pertama nih. Contoh yang pertama dikatakan ala fakhdhih, di atas paha. Berarti batasan paha itu belum sampai ke area lutut. Sampai sini ini masih paha nih. Nah, ini di sini. Tetapi dalam riwayat yang lain dikatakan wa fi riwayatin rukbatihi. Jadi pada riwayat yang lain juga dijelaskan rukbatihil yumna, berarti sudah di atas lututnya. Di atas lutut. Wa wada'a kaffahul yusra ala fakhdih. Kemudian dikatakan beliau meletakkan telapak tangan kirinya pada paha kirinya. Kaffahul yusra ala fakhdih. Jadi tangan kirinya juga diletakkan di atas paha kirinya. Aw fi riwayatin rukbatihi, atau dalam riwayat yang lain didapati beliau juga meletakkan tangan kirinya itu di atas lutut kirinya. Rukbatihil yusra. Basituha 'alaiha, membeberkan tapak tangan kanannya di atas lututnya. Artinya membeberkan, iya, membeberkan tapak kanan di atas lututnya. Begini ya. Begini ada, tetapi nanti kita akan dapat di riwayat yang lain melingkarkan jari-jarinya, meletakkan ibu jarinya ke jari tengahnya, begitu. Nanti akan kita dapati keterangannya. Kemudian Nabi juga meletakkan siku kanannya di atas paha kanannya. Jadi kalau tasyahud itu ininya tidak menggantung. Kita banyaknya kan menggantungnya. Kebanyakan kita ininya kita naik. Tetapi beliau itu begini. Kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yada'u. Yada' itu kan do', letakan itu. Yada'u haddam mirfaqihil aiman ala fakhdhihil yumna. Nabi meletakkan siku kanannya di atas paha kanannya. Ini siku meletakkan di atas paha kanan, berarti nempel. Siku kanannya nempel di atas paha kanannya, tidak menggantung. Kebanyakan kita selama ini pengetahuan kita, ilmu kita masih ikut kepada adah, kebiasaan yang sudah lama kita lakukan. Saat ini kita akan merujuk seperti apa yang Nabi contohkan, apa bunyi matan hadisnya, siapa perawinya. Imam Syekhul Albani mengumpulkan hadis-hadis di dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi dan menyortirnya. Artinya hadis yang dimuat di dalam kitab ini hanya dua kredibilitas, sahih dan hasan. Sahih dan hasan. Di luar hadis hasan beliau tidak memuatnya pada kitabnya. Bahkan ketika ada keterangan yang lain dan hadis itu terkait hadis dhaif, hadis maudhu, beliau memberikan catatan secara rinci bahwa apa yang disampaikan oleh ulama anu bernama anu hadisnya hadis dhaif. Beliau berani mengungkapkan bahwa hadis yang disampaikannya hadis yang lemah berdasarkan penelitiannya yang cukup panjang. Artinya ketika beliau menyampaikan itu dhaif, tetap di atas keilmuan. Tidak kemudian debat kusir kebiasaan kita, itu dhaif, ini dhaif, tapi tidak mampu menghadirkan seperti apa lemahnya, siapa perawinya. Kalau Imam Syekhul Albani sampai pada manuskrip itu beliau teliti, bukan saja lembaran suhuf, kitab-kitab, tapi manuskrip pun beliau teliti satu persatu seperti apa periwayatnya. Ini tata cara tasyahud yang Nabi SAW contohkan bagaimana meletakkan posisi siku di atas paha. Kemudian adanya perintah
Ini yang mungkin bisa didapat beberapa keterangan dari hadis-hadis yang lain, tidak menutup kemungkinan adanya riwayat-riwayat yang lain. Namun ana ingin menggarisbawahi bahwasanya Syekhul Albani lebih menguatkan kepada yang beliau sampaikan dengan keterangan-keterangan yang beliau hadirkan. Contoh, pada bahasan selanjutnya beliau memerintahkan untuk menggerakkan jari telunjuk. Menggerakkan jari telunjuk, yuharrik. Kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yabsutu kaffahul yusra ala rukbatihil yusra wa yaqbidu asabi'a kaffihil yumna kulliha wa yusiru bi asbu'ihi allati taliyal ibham ilal qiblah wa yarmi bi basarihi ilaiha. Nabi SAW meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya dengan mengembang. Jadi ininya agak terbuka sedikit. Semua jari tangan kanannya dan mengacungkan telunjuknya ke kiblat, mengarahkan pandangan matanya tidak ke tempat sujud. Ketika di luar tasyahud kita diperintahkan untuk mengarahkan pandangan mata kita selalu ke tempat sujud. Kalau kita qiyam, mata kita ke tempat sujud. Kalau kita ruku, mata kita ke tempat sujud. Kalau kita duduk di antara dua sujud, kita ke tempat sujud. Pandangan matanya ketika kita i'tidal, kita ke tempat sujud. Tetapi ketika kita bertasyahud, Nabi mengarahkan pandangan matanya ke arah telunjuknya. Jadi ada satu posisi arah pandang yang berbeda terhadap posisi yang lain. Kalau dia di luar tasyahud selalu ke tempat sujud, tetapi ketika bertasyahud beliau pandangan matanya merubah arahnya ke telunjuknya. Dikatakan kana idza asyara bi asba'ihi wada'a ibhamahu ala isba'ihil wusta. Ketika beliau mengacungkan telunjuknya, ibu jarinya memegang jari tengah. Ibu jarinya memegang jari tengah. Berarti membuat seperti bulatan, kentrong begini. Kana yuhalliqu bihima halaqah. Terkadang ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan, sedang telunjuknya tetap diacungkan. Jadi begini dan begini. Ini masyru' dan ini masyru'. Menggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil membaca doa. Kana rafa'a isba'ahu yuharrikuha yad'u biha. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Jarud. Ada komentar dari Syekhul Albani, kata beliau, hadis yang menunjukkan menurut sunnah menggerakkan jari telunjuk berlangsung sampai dengan salam. Jadi terus bergerak. Ini adalah pendapat Imam Malik dan lain-lain. Imam Ahmad ditanya, apakah seseorang ketika sholat mengacungkan telunjuknya? Jawab beliau, ya, memang betul. Menggerakkan jari telunjuk, kata Syekhul Albani, dalam tasyahud merupakan perbuatan yang sah dari Nabi. Jadi yuharrikuha, perbuatan yang sah dari Nabi SAW, dilakukan oleh Imam Ahmad dan imam ahli hadis lain. Oleh karena itu hendaklah takut pada Allah orang-orang yang beranggapan bahwa perbuatan ini sia-sia. Karena ada orang yang menganggap kalau orang menggerak-gerakkan telunjuknya dianggapnya kesia-siaan. Maka Imam Albani mengatakan pada orang-orang yang seperti itu diperintahkan untuk jangan mengatakan hal yang sia-sia. Tidak patut dilakukan dalam sholat, katanya. Tidak boleh tuh gerak-gerakan telunjuk di dalam sholat itu. Sebagian manusia ada yang berkata seperti itu.
Karena anggapannya mereka tidak mau menggerakkan telunjuk dalam sholat, padahal mereka tahu riwayatnya sah. Mereka mencari-cari alasan untuk menakwilkan dengan menyalahi ketentuan bahwa bahasa Arab dan pengertian yang dipahami oleh para imam berbeda. Pengertiannya yuharrikuha itu tidak menggerakkan gitu. Hal yang aneh, kata Imam Albani, kata Syekhul Albani, dari mereka biasanya membela pendirian imamnya, sekalipun pendapat imam tersebut bertentangan dengan sunnah. Kata Albani, ini yang aneh. Sebagian manusia ada yang lebih membela imamnya daripada ikut kepada sunnah, ikut kepada hadis. Hadis yang sudah sahih mencela orang yang melaksanakan ini, padahal dia tahu bahwa mencela perbuatan tersebut berarti mencela pula para imam yang berpendapat yuharrikuha. Mencela pula para imam yang berpendapat, ada imam-imam yang tetap mengatakan bahwa menggerakkan telunjuk itu masyru'. Dan juga mencela perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kebanyakan dari kita atau sebagian dari kita ada yang mengacungkan telunjuk tapi sebentar. Ada tidak? Di antara kita yang tasahud baru at-tahiyatulillah salawat thayyibatu assalamu ala nabi ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian si telunjuknya itu setelah beliau selesai baca, imam belum menutupnya dengan salam, dia turunkan. Jadi telunjuknya tidak dia acungkan sampai selesai salam. Harusnya ketika dia bertasahud, telunjuk itu terus dalam keadaan ngacung, dalam keadaan terus ke arah kiblat sampai orang itu menutup sholatnya. Jadi jangan di tengah-tengah karena imamnya belum salam, kemudian kita si makmum di belakang merasa sudah selesai bertasyahud, lantas kita tidak mengacungkan telunjuk, berhenti setelah selesai tasyahud. Kita nunggu imam belum salam, kita sudah masihid dajjal. Kita baca tasyahud selesai sampai Hamidum Majid, kita baca doa tambahan meminta 4 perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala terhadap adzab jahannam, adzabul qabr, fitnah masihid dajjal, fitnah dunia ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnati masihid. 4 perlindungan sudah kita minta semua, imam belum salam-salam. Ini imamnya belum salam karena panjang bacaannya, atau kemungkinan lebih tumaninah dari para makmum di belakangnya, sehingga kita ngerasa udah selesai, kita turunkan telunjuk kita. Nah, udah kelar kita bacaan. Ini terlarang. Ini tidak boleh dilakukan. Harusnya terus sampai si imam salam dan kita menutup sholat kita dengan salam, baru kita selesai tasyahud. Jangan berhenti di tengah. Apalagi baru sampai bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian ininya turun. Kayak orang lagi tidak qiyam sholat, orang mau tasyahud setengah hati, tahiyatnya belum selesai. Kalau lagi tijaroh semangatnya luar biasa, berangkat ke toko mau terima faedah luar biasa semangatnya, masya Allah. Tapi ketika sholat kayak lemes be. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ada kejadian pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang bertasyahud dengan 2 jari. Jadi hal-hal yang aneh itu memang juga terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Orang yang takbiratul ihram tangan kirinya di atas ada. Orang semua di mana-mana takbiratul ihram tangan kanan di atas tangan kiri. Pada zaman Rasul alaihi salatu wasallam ada orang yang takbiratul ihram tangan kiri di atasnya. Maka sama Nabi diposisikan pada yang benar, dirubah tangan kirinya ke bawah, kemudian diletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.
Dan ini juga ada orang yang bertasahud dengan 2 jari. Tasahudnya begini. Sama Nabi diperintahkan untuk dirubah. Kata Nabi, satu saja. Ra'a rajulan yad'u bi asba'ihi faqala ahid wa asyara bisababah. Nabi SAW pernah melihat seseorang sahabat berdoa sambil mengacungkan 2 jarinya. Lalu sabdanya kepada orang itu, satu saja. Masuk waktu Isya ya. Masuk waktu Isya, iya sebentar. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, hendaknya setiap kita menyempurnakan apa yang menjadi tuntunan sholat dari Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita juga bisa diterima sholat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun sholat kita jauh dari kesempurnaan. Agar kita bisa berharap ketika kita sholat hadir perasaan khusyuk di dalam sholat kita. Agar ketika kita sholat, walaupun sholat kita masih banyak hal yang perlu kita sempurnakan, kita bisa menambahkan sholat-sholat sunnah dalam satu hari bisa 40 rakaat sampai pada qiyamul lail, dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima sholat kita sebagai ibadah yang berharga di sisinya dan memasukkan kita ke dalam jannahnya, merahmati kita ketika kita wafat, dan dikumpulkan kita bersama barisan nabinya alaihi salatu wassalam. Semoga ini bermanfaat. Apa yang hak adanya semata-mata bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa-apa yang salah atau keliru serta ada sesuatu yang batil barangkali di dalamnya, itu semata-mata hak datang dari pribadi ini yang lemah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirat da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.